Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko dan juga si Bim Bim di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen buat tips tentang hal yang perlu diperhatikan saat kita pertama kali ingin melihara musang Gan. Karena selain kita cuma hanya pengen melihara musang, itu banyak faktor lain yang kita harus perhatikan biar kita itu senang gitu loh melihara musang di kedepannya gitu loh kan. Nggak cuma sebulan 2 bulan aja seneng, habis itu kita bosan kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita nonton video tentang gimana sih cara kalau kita itu pengen melihara musang pertama kali kan, biar nggak salah ya. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Nih, karena Bim Bim pinter agak ganteng, kita kasih ada dulu ya kan. Kita kasih makan semangka dulu. Nih Bim, mau apa nggak semangka? Nih. Tumben nggak mau nih kan? Biasanya seneng semangka. Nih Bim, semangka Bim. Kalau mau sini, kesini kalau mau nih loh. Ini semangka nih. Nih. Enak nih, dingin. Kamu bisa seneng. Aduh, jatuhin. Nih, coba dulu dong. Oke kan, Bim nggak mau, kita lanjut videonya aja. Hal yang pertama kita perlu perhatikan saat pengen melihara musang, yaitu kita tentuin jenis musang apa yang ingin kita pelihara kan. Kalau untuk di Indonesia sih, jenis-jenis musang itu lumayan banyak ya kan. Itu mulai dari musang akar, musang rase, musang bulan, musang pandan. Bahkan di musang pandan aja, itu ada beberapa jenis kan, kayak contohnya ini musang pandan yang sering kita temukan kayak gini. Ada lagi jenis musang yang mirip kayak gini tapi bulunya warna coklat, itu musang Bali. Dan ada juga musang persis bentuknya kayak Bim Bim tapi warnanya hitam, itu musang Lombok kan. Jadi kalau untuk kita melihara musang itu kita tentuin ya, karena ada beberapa jenis musang yang termasuk untuk orang yang pemula, kayak contohnya Bim Bim nih, musang pandan, termasuk musang yang bisa dipelihara oleh pemula. Ada juga musang yang sedikit susah dipelihara kan. Dan juga pastiin juga kalau kita mau melihara, itu bukan musang yang dilindungi kan, gitu loh. Karena selain kita tuh nanti melihara musang dilindungi itu bisa melanggar hukum, kita juga tidak bertanggung jawab gitu loh pada kelangsungan alam kan, karena kan biasanya sih musang-musang yang dilindungi itu ngambil dari alam kan, bukan diternain gitu loh. Itu udah alasan kenapa saya melihara musang pandan si Bim Bim ini kan. Karena yang pertama, dia itu cocok buat pemula seperti saya. Dan yang kedua, dia bukan jenis musang yang dilindungi kan. Jadi kita bawa kemana-mana tuh lebih tenang gitu loh kan. Nah, yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan itu adalah kalau kita mau beli musang, itu usahain kita beli yang dari umur 2-3 bulan kan. Kenapa saya nyuruh beli yang umur-umur kecil kayak gitu, atau musangnya masih baby? Karena di umur-umur segitu itu, musang itu masih kecil kan, jadi kita untuk menjinakkannya itu lebih gampang kan, karena kan kalau dia dari kecil, sering kita gendong, sering kita ajak main, itu lama-lama musangnya tuh lebih gampang jinak daripada kita beli yang sudah besar. Itu biasanya sih, itu tergantung dari owner sebelumnya ya. Ada yang musang sudah langsung jinak, ada yang kalau yang galak. Nah, kalau kita beli musang yang udah besar dan dia galak, itu susah banget buat jinakin kan. Makanya saran saya beli yang masih kecil kan. Nah, selain kita beli yang umur kecil, kita juga harus cek bagian fisik musang sebelum kita beli kan. Ya, cek fisik itu macam-macam ya kan. Pertama kita lihat dari misalnya matanya, apa matanya itu normal atau ada kayak di manusia itu kayak ini loh, kayak matanya rabun gitu kan, atau ada selaputnya, itu saya lupa istilahnya. Yang kedua, kita lihat taring-taringnya apa masih normal, apa sudah ompong gitu kan. Dan yang terakhir kita cek misalnya bulunya itu bagus apa rontok, karena kalau musang yang bulunya rontok itu treatmentnya itu harus ekstra ya kan, dibanding musang yang dari awalnya bulunya tebel gini. Jadi kita lebih gampang rawat kalau udah tebel kayak gini kan. Dan juga jangan lupain kan,
kalau misalnya kita mau baru pertama beli musang, kita coba untuk makan, kita tes makan gitu loh, apakah dia langsung makan apa enggak kan. Karena kalau kita beli musang yang nggak terlalu seneng makan atau mogok makan, itu biasanya ngaruh di musangnya tuh aktif atau pasif, seneng diem gitu loh kan. Makanya kalau bisa kita beli tuh musang yang rakus makan, karena udah pasti dia aktif dan lebih gampang lah kalau maksudnya kalau kita ajak jalan-jalan gitu loh kan, daripada musang yang pasif. Selanjutnya, sebelum kita beli musang, itu ada baiknya kita persiapkan semua perlengkapan musang yang mau kita pelihara kan. Jadi biasanya sih perlengkapannya itu yang paling pertama itu kandang. Kita perlu kandang ya, minimal lah kita punya kayak kandang besi gitu loh kan, yang kurang lebih 1,5 atau 2 kali lebih besar dari musangnya. Dan yang kedua, kita persiapkan tempat makan dan minumnya kan, karena kan musang ini makan kayak buah-buahan, kayak daging-dagingan, perlu kayak tempat makan kan. Ya kalau bisa tempat makan yang besi gini dan tempat minumnya kan, biar nggak gampang rusak. Karena kadang-kadang musang ini suka menggigit kan. Kalau kita kasih tempat kayak plastik, takutnya nanti cepat rusak, makanya lebih kuat yang dari besi kayak ini kan. Nah, selanjutnya di kandangnya itu kita kalau bisa juga persiapkan tempat dia tidur kan, berupa kayak selimut atau kain, karena musang ini kan hewan mamalia. Hewan mamalia ini kan hewan yang kalau misalnya hawanya dingin tuh gampang kedinginan. Jadi kita kasih kayak selimut atau kain biar dia tuh tidur di kain itu loh, biar dia tuh nggak gampang kedinginan kan. Karena kalau kedinginan nanti dia flu, bahaya kan. Dan juga kalau bisa kita juga persiapkan alat-alat buat perawatan musangnya kan ya, kayak contohnya misalnya sabun mandi khusus buat musang kan. Kalau nggak ada sih bisa pakai punyanya anjing atau kucing tuh sama aja kan. Dan juga kita persiapkan alat untuk motong kuku ya, alat-alat kayak grooming gitulah kan, persis kayak kita grooming hewan kayak anjing atau kucing. Karena kan ya musang atau hewan yang lain tuh kan sama, kalau kita memang niat melihara kita harus persiapin lah ya, minimal hal-hal yang penting lah kan, kayak dia tempat tidur, tempat makan, tempat dia merawat badannya atau bulunya, itu kita siapin aja kan, biar nanti kita nggak bingung gitu loh setelah melihara kita mau kasih apa kan. Nah, kalau misalnya kita sudah beli musang dan kita sudah siapin semua perlengkapan musangnya biar dia tuh bisa hidup dengan layak bersama kita kan. Yang paling penting itu kita harus buat musang kita menjadi bonding kan. Bonding itu apa sih? Bonding itu ya proses menjinakkan musang terhadap ownernya gitu loh kan. Nah, cara menjinakkan musang itu sebenarnya kalau misalnya agak nonton di video YouTube pecinta musang yang besar itu banyak sih, caranya tuh berbagai macam lah kan. Tapi kalau saya sih yang paling gampang, kalau misalnya saya kasih makan, khususnya kasih makan buah atau benda-benda yang besar gitu, saya kasih makan langsung kan, kayak atau hand feed kayak gini lah nih. Tapi ini musangnya nggak mau semangka. Karena kalau kita kasih makan langsung, lama-lama musangnya itu kenal sama kita kan, jadi peluang dia jinaknya tuh lebih gampang gitu loh. Dan yang kedua, misalnya kita lepasin musang kita di jauh, kita tuh kasih kayak nama panggilan, tapi jangan beda-beda kan. Kalau misalnya namanya kayak ini Bim Bim ya Bim Bim terus, jangan dirubah-rubah. Nanti lama-lama kalau kita panggil dengan nama yang sama, dia tuh pasti akan ingat, dan kalau kita panggil tuh biasanya dia datang lagi kan. Apalagi kalau dia lapar. Ya kalau misalnya kita pelihara itu memang sih kalau baru-baru melihara itu kalau musangnya belum bonding, kita kayak kewalahan ya kan. Karena kalau kita pegang dia banyak gerak atau kita ajak main dia biasanya itu nggak mau ngikut sama kita. Tapi kalau kita tekun ngelakuin setiap hari, lama-lama dia pasti bonding kan. Ya nggak ada sih hal yang instan gitu loh kan. Yang penting kita rutin, lama-lama pasti kita bonding. Ya lama-lama kita bonding, lama-lama musangnya bonding. Kalau kita sih udah bonding dari dulu ya. Hal yang terakhir, kalau kita pengen melihara musang, yaitu kita itu kalau misalnya sudah punya musang kan, itu harus sering kita handle, harus sering kita ya minimal lus-lus gini lah. Karena
sama aja kayak hewan lain yang sering dipelihara manusia ya. Musang itu juga membutuhkan kasih sayang gitu loh kan. Jadi kalau kita ngasih kasih sayang sama dia, dia pasti ngerti sama kita. Jadi dia tuh nggak galak gitu loh kan. Kadang musang yang galak itu kan karena kurang handle aja, karena mungkin kita sibuk kerja, kita sibuk sekolah atau yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen melihara, pastikan agan tuh punya waktu luang lah gitu loh. Kalau misalnya sudah ngerasa sibuk, itu baru pertama kali pengen melihara musang, sebaiknya ditunda dulu aja kan. Tunggu sampai minimal kita tuh ngerasa kita tuh punya waktu luang, ya minimal sehari 15-20 menit lah buat ngehandle musang, buat ngajak main dia. Karena kalau misalnya kita melihara aja, kita kasih makan aja nggak kita handle, itu sama aja kayak kita tuh nyiksa hewannya gitu loh kan. Gitu loh. Jadi usahain lah sesibuk-sibuknya ya setiap hari kita pegang gitu loh kan, kita handle aja. Biar ada kayak koneksi antara kita dan hewan yang kita pelihara. Oke kan, mungkin sekian dulu video tentang 5 hal yang perlu dipersiapkan saat kita pengen melihara musang. Ya semoga tips saya bermanfaat buat agan yang baru pertama kali pengen melihara musang. Ya sebenarnya sih intinya melihara musang ini mudah ya kan, yang penting kita siapin ya sama aja lah kayak hewan lain, kita siapin kandang, tempat makan, tempat minum, kita handle, pasti lama-lama musangnya jinak. Cuma yang perlu saya tekankan itu, kita tuh melihara hewan tuh bukan cuma sebulan 2 bulan, kita tuh melihara hewan kayak gini tuh bertahun-tahun. Jadi kita harus siapin mindset kita itu, kalau hewan yang kita pelihara khususnya musang ini itu kayak keluarga kita gitu loh kan. Jadi kita tuh sayang sama dia sepanjang waktu, nggak cuma beberapa bulan udah kita diemin, udah kita jual, kan kasihan hewannya kan gitu loh. Karena kadang-kadang kalau beda orang, beda owner, perlakuan musangnya tuh juga beda. Jadi kasihan gitu loh kan kalau misalnya kita cuma pengen melihara karena tren, bukan memang karena kita suka. Oke, sekian dari saya dan juga Bim Bim. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, karena kan selain Bim Bim, saya punya hewan lain kan, Safmon, Giku, Kecoak Dubia, Kadal Panana tuh, langsung aja komen di bawah kan. Nanti kalau misalnya pertanyaannya bagus, saya pasti buatin videonya kan. Oke, sekian dari saya dan juga si Bim Bim yang mulai gak anteng nih minta turun. Salam hewan lestari. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Noleh ke depan Bim, penutupan. Ini Bim Bim kan. Baunya enak abis saya mandi nih. Mandiin lu? Mandiin lu cem. Oh ya kan, sekarang video sawan sudah ada setup baru kan. Ya biar ada daun-daunnya gini kan, biar kelihatan lebih kayak di alam gitu loh, meskipun ini di dalam ruangan kan. Gimana Gan? Agan suka apa enggak? Kalau suka komen di bawah ya Gan. Atau misalnya ada saran biar kamar ini kelihatan lebih bagus, komen aja di bawah Gan nanti. Kalau misalnya sarannya bagus, saya pasti lakuin kan. Tapi saya pengennya di sebelah sini mau saya kasih lampu kan. Tapi saya bingung mau ngasih lampu apa, belum kepikiran kan. Oke Bim. Oke, sekarang saya mau ngajak Bim Bim jalan-jalan dulu, karena dia udah nggak tenang nih, pengen turun dia kan.